Selamat siang semuanya. Halo, hari ini kita akan memasuki pembelajaran IPA yaitu yang berjudul Media Pembelajaran dan Alat Peraga dalam Pembelajaran IPA SD. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Renata Emilia Purba, saya dari kelas 2B12 dengan NPM 2105030 dan dengan dosen pembimbing yaitu Pak Dedis Holden Simbolon SSI. Dan hari ini kita akan membahas pengertian media terlebih dahulu. Pengertian media yaitu adalah saluran komunikasi, yaitu segala sesuatu yang membawa informasi dari sumber informasi untuk disampingkan kepada penerima pesan. Lalu ada tujuan penggunaan media, yaitu 1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. 2. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 3. Memberikan arahan tentang tujuan yang akan dicapai. 4. Menyediakan evaluasi mandiri. 5. Memberi rangsangan kepada guru untuk kreatif. 6. Menyampaikan materi pembelajaran. 7. Membantu pelajar yang memiliki kekhususan tertentu. Lalu masuk ke prinsip pemilihan dan penggunaan media. Dalam merencanakan dan menyelenggarakan pembelajaran, perlu melakukan hal-hal berikut, yaitu 1. Memahami karakteristik siswa, lalu menentukan tujuan pembelajarannya. 2. Menentukan jembatan atau penghubung antara pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan dan perilaku siswa dengan tujuan yang akan dicapai melalui pembelajaran. Yang keempat, menentukan metode dan format media yang cocok dan tepat. Dan yang kelima, melibatkan siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran dan melakukan evaluasi serta revisi terhadap pembelajaran. Lalu, prinsip pemilihan dan penggunaan media yang kedua. Format media adalah bentuk fisik yang berisi pesan untuk disampaikan atau ditunjukkan, misalkan berupa clip card, slide, audio, film video, atau komputer multimedia yang bersifat visual dan tidak bergerak. Visual bergerak seperti kata-kata yang bercetak atau kata-kata yang disimpan secara lisan. Lalu penggunaan media yang ketiga. Setiap format memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, format itu harus kita perhatikan. Situasi dan setting pembelajaran, misalkan kelompok kecil atau individu. Lalu yang kedua, variabel siswa, seperti kecenderungan sebagai pembaca atau bukan pembaca. Yang ketiga, sifat dari tujuan pembelajaran seperti kognitif, efektif, psikomotor, atau interpersonal. Penggunaan media yang keempat. Dalam menyediakan media pembelajaran, guru dapat dihadapkan pada 3 kondisi, yaitu memilih bahan media yang sesuai gambar, media yang sesuai dan benar, tujuan pembelajaran yang dilakukannya. Lalu yang kedua, memilih bahan media yang kurang sesuai dengan tujuan sehingga perlu dimodifikasi atau merancang media baru. Lalu masuk ke menggunakan media dalam pembelajaran. Untuk menggunakan media pembelajaran, seorang guru harus memperhatikan, yaitu memahami media yang digunakan dan menyajikannya, serta mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang media yang digunakannya. Lalu yang kedua, menyiapkan media dan mencobanya sebelum digunakan di depan kelas. Lalu yang ketiga, mengatur fasilitas dan lingkungan yang terkait dengan penggunaan media, seperti tempat duduk, ventilasi, penerangan, suasana, dan kondisi kelas. Lalu yang keempat, menyiapkan siswa. Misalnya menyampaikan secara garis besar, lalu keuntungan pembelajarannya dan penekanan terhadap hal-hal penting. Yang kelima, menyediakan pengalaman belajar bagi siswa. Menggunakan media dalam pembelajaran yang kedua, yaitu 1. Media tidak diproyeksikan. Media diproyeksikan. Yang ketiga, audio, media bergerak, komputer, dan media radio dan televisi. Menggunakan media dalam pembelajaran yang ketiga yaitu 1. Media yang tidak diproyeksikan, yaitu A. Objek nyata adalah benda yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Lalu yang B. Model representasi benda hasil dalam bentuk 3 dimensi. Lalu yang C.
Bahan tercetak adalah majalah atau bahan bacaan lain yang berisi penjelasan dan ilustrasi tentang topik-topik dalam pembelajaran IPA. Yang D, bahan ilustrasi dapat berupa fotografik dan bersifat non-fotografik. Lalu masuk ke media diproyeksikan. Transparansi untuk memakai alat overhead projector. Lalu slide. Ya, slide itu adalah suatu format transparansi fotografi yang secara individual dipasangkan pada alat proyeksi. Lalu yang ketiga itu audio. Media audio adalah rekaman dan transmisi suara manusia atau suara lainnya berisi informasi atau penjelasan tentang topik pembelajaran. Itu yang akan diperdengarkan oleh siswa. Lalu yang keempat, media gerak. Media gerak adalah bentuk media yang menyajikan topik pembelajaran dalam bentuk narasi atau gambar yang bergerak, ya berupa film atau video. Lalu komputer. Komputer ini mendukung kegiatan pembelajaran, contohnya program praktikum, IPA, pembelahan sel, petunjuk keselamatan di laboratorium, dan sebagainya. Lalu media radio dan televisi. Radio sajian suara manusia atau suara lainnya berisi informasi atau penjelasan tentang topik pembelajaran yang disampaikan secara langsung atau melalui proses perekaman. Disiarkan melalui radio untuk diperdengarkan oleh siswa. Sama seperti audio juga. Lalu televisi adalah sesi gambar yang bergerak yang disertai dengan suara manusia atau suara lainnya dengan relevan dengan gambar yang disajikan terkait topik pembelajaran yang disampaikan secara langsung melalui proses perekaman. Lalu adapun alat peraga dalam pembelajaran IPA. Alat peraga merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengkomunikasikan materi pembelajaran agar terjadi proses belajar. Lalu yang kedua, suatu teknik untuk menyampaikan pesan sehingga alat peraga sebagai teknologi pembawa informasi atau pesan pembelajaran. Lalu yang keempat, komponen belajar lingkungan, siswa yang dapat merancang siswa untuk belajar. Tujuan menggunakan alat peraga. Tujuannya itu memperjelas informasi, memberi tekanan pada bagian yang penting, memberi variasi dalam pengajaran, memperjelas struktur pengajaran, dan memotivasi siswa belajar. Bentuk alat peraganya itu buku, koran, majalah, alat audio atau visual, sumber masyarakat seperti peninggalan-peninggalan sejarah, monumen, lalu koleksi benda-benda seperti mata uang kuno, lalu perilaku guru ketika mengajar, itu yang contohkan kepada siswa. Contoh alat peraga dalam pembelajaran IPA. 1. Standar kompetensi, yaitu mengidentifikasikan fungsi organ tubuh manusia dan hewan, seperti kayak anatomi manusia gitu ya. Lalu yang kedua, kompetensi dasar, seperti mengidentifikasikan fungsi organ pernapasan siswa, manusia. Lalu tujuan pembuatan alat peraga ini yaitu mengetahui proses pernapasan manusia yang diajarkan pada materi pembelajaran tentang sistem pernapasan pada manusia di kelas 5 semester 1. Contoh alat peraga pada pembelajaran IPA 2 yaitu 1. Botol bekas. Lalu yang kedua, sedotan plastik bekas, korek api, sumbat dari plastik, karet gelang, solasi ban, lalu balon karet. Adapun contoh alat peraga itu seperti yang digambar. Itu ada model binatang dan tumbuhan, seperti model anatomi manusia. Itu contoh alat peraganya. Yang itu masuk ke standar kompetensi. Oke. Lalu yang contoh alat peraga itu ada peta global, lalu ada seperti segitiga, seperti lingkaran, warna-warni. Ya, lalu contoh alat peraga dari peralatan biologi yaitu ada mikroskop lanjutan, proyektor, lalu ada fin, ada kaca pembesar, ada poster, ada kuadrat, ada fotometer, seperti yang kita lihat di gambar ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Seperti itulah presentasi dari saya.
tentang media pembelajaran dan alat peraga dalam pembelajaran IPA. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya minta maaf. Terima kasih.